Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir. Kali ini membahas surat ke-8, surat Al-Anfal, ujung dari ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Lahum, bagi mereka. Ini diterjemah nggak dijelaskan ya. Mereka ini siapa? Nanti dalam tafsir ada. Darajatun, derajat-derajat. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, plus maghfirah. Nah, wow itu kalau artinya dan, itu plus. Plus maghfirah, plus rizkun karim. Ya, inilah hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang berjasa, yang disebut kemarin ya. Jadi mereka mendapat derajat-derajat, ampunan, serta rizki yang mulia. Qala Ibnu Jarir, yakni jalla thana'uhu biqauli ta'ala biqaulihi lahum darajatun lihaula'il mu'minin alladzina wusifa jalla thana'uhu alladzi wasafa jalla thana'uhu sifatahum. Artinya menurut Ibnu Jarir, bagi mereka mukmin yang sudah Allah sebut karakternya ya, itu mempunyai derajat-derajat. Derajat-derajat itu ada maratibu rafi'atun, martabat yang tinggi. Ini katanya menurut tafsir Balaghi, derajat itu berbeda dengan manzilah. Nah, kalau manzilah nggak disebutkan tingkatan-tingkatan ya. Manzilah itu ruang, manzilah. Nah, kalau istilah nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan itu sebagai apresiasi. Nuzul itu artinya. Tempatnya namanya manzilah. Manzilah itu tempat. Kalau derajat-derajat ada skalanya, tingkat-tingkat derajat-derajat itu. Tapi cenderung ke atas bukan ke bawah. Berderajat-derajat. Nanti akan dijelaskan derajat-derajat itu dipengaruhi oleh apa saja. Nah, itulah yang menjelaskannya tafsir. Tsumma ikhtalafa ahlu ta'wil fi hadzal darajat allati dzakarallahu anna lahum inda mahya. Nah, ini. Kemudian ahli ta'wil berbeda pendapat tentang yang dimaksud derajat. Derajat ini kan termasuk jamak mudzakkar salimnya, mulhaq. Mulhaq jamak mudzakkar salim. Disebut mulhaq karena derajat itu nggak punya kelamin. Jadi jamak muannas perempuan karena ada taknya marbutah, salim yang selamat dari perubahan. Tapi disebut mulhaq karena derajat ini nggak punya kelamin. Kalau muannas artinya perempuan. Jadi intinya istilahnya jamak mudzakkar jamak muannas salim yang palsu gitu. Ya, karena ditujukan pada benda. Yang punya kelamin kan manusia dan binatang.
Tapi tidak urung, Allah pun diberi kelamin oleh bahasa gitu, yaitu muzakkar. Ya kan, karena dalam bahasa Arab tuh hanya ada dua. Kalau nggak laki ya perempuan. Nah, Allah ini dikategorikan laki-laki. Walaupun kita tidak boleh laisa kamitslihi syai', tapi dalam bahasa nggak ada lagi kalau nggak laki ya perempuan. Jadi kita jangan terjebak, apa Allah berarti laki-laki kalau gitu. Qul huwa, kan? Bukan qul hiya. Qul huwallahu ahad. Nah, Allah disebut dengan huwa. Huwa itu muzakkar. Berarti Allah laki-laki. Salah pandangan itu. Dalam bahasa Arab tuh hanya ada laki-laki perempuan. Apapun pilihannya, manusia akan bertanya, akan mempersoalkan. Kalau qul hiya, Allah perempuan, nah, salah lagi. Dibuat huwa, salah lagi. Ya, karena wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia itu suka berbantah, suka membantah. Apa aja ditanya yang tidak seharusnya. Jadi kenapa dipilih laki-laki? Ya karena laki-laki setidaknya pada zaman diturunkan Quran itu lebih mulia daripada perempuan. Juga ditegaskan oleh Allah, ya, ar-rijal qawwamun. Rijal itu di atas laki-laki. Alan nisa. Ala itu kan berarti a'la lil isti'la, tinggi. Kita kembali ke sini. Jadi apakah yang dimaksud derajat di sini? Nah ini saudara, kalau tafsir ini menjelaskan secara umum, ya. Kalau ada tafsir kosakata, tafsir kosakata itu disebut dengan tafsirul balaghi. Jadi membahas kosakata ini penting buat kita. Ada juga seorang mubalik yang kalau memberikan pengajian itu dia sebar berapa tafsir. Contohnya mau digelar ada 5 tafsir. Nanti tafsir A dipegang oleh seseorang, tafsir B dipegang oleh yang lain di dalam ruangan itu. Nanti dibaca terjemahnya, coba artikan menurut tafsiran ini. Menurut tafsiran beda-beda. Ada tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa. Di satu ruangan. Jadi diserahkan pembacaannya kepada audiens. Yaitu berbagai cara lah, cara-caraan. Ya. Nah kita kembali sini. Faqala ba'duhum, jadi ahli tafsir berbeda pendapat. Kalau Anda mendengar takwil, kan ada takwil ini. Jadi sini summa ikhtalafa alu takwil. Apa bedanya tafsir dan takwil? Kalau takwil itu pembelokan makna. Pembelokan. Jadi mereka derajat-derajat di sisi Tuhan. Memang di samping Tuhan itu ada skala apa gimana? Nah, ini kan susah dimengerti nih oleh akal kita kan? Maka dibeloknya mungkin bukan begitu. Nah, itu kan akal kita main tuh. Ya, sepanjang dalam koridor yang dibenarkan nggak ada masalah. Jangan menceng. Derajat ini apa yang dimaksud ini? Apakah berarti ada meterannya? Di sana itu nanti ada meterannya. Ya, artinya kalau gedung tingkat berapa, kan derajat juga itu, ya, lantai berapa. Nah kalau menurut di sini yang lebih tinggi, yang lebih berkualitas. Tapi kalau derajat kita di lantai-lantai apartemen, kan belum tentu menunjukkan kualitas kan? Saya di lantai 10, saya di lantai 12. Nah, yang lantai 12 tidak selalu lebih baik daripada lantai 10. Kan begitu kan? Nah, cuma yang pasti semakin tinggi lantai, semakin jauh dari nyamuk. Anda tahu nggak? Jadi semakin tinggi kita tinggal di lantai tinggi, itu nggak akan ada nyamuk. Karena nyamuk nggak kuat terbang. Jadi hanya level tertentu. Tidak akan ada nyamuk. Meskipun di daerah banyak nyamuk, pilih yang tinggi. Yang kedua, tempat tinggi itu biasanya sejuk. Percaya nggak? Di Malaysia ada satu tempat yang ekstrim.
Itu tempatnya tinggi, dari bawah kita bisa melihat seakan-akan di angkasa, yang tempat tertinggi. Ya. Ternyata itu di tempat wisata. Kalau nggak salah itu namanya Genting. Nah, itu. Dari bawah kita naik nanti, ada fasilitas. Bawah panasnya bukan main. Mungkin 34 derajat lebih dari Indonesia. Tapi begitu naik di Petit sana, 8 derajat. Di satu kawasan. Asli itu. Jadi bisa diputar. Gitu. Kayak gunung. Nah itu. Sayangnya oleh pemerintah sana dijadikan lokalisasi perjudian. Nah itu. Tapi sekaligus wisata. Kan di sini nggak ada satu tempat yang bisa panas sekali, terus kita putar-putar ke atas, ada mobilnya sana, mobil khusus ya. Di sana bisa 8 derajat, dinginnya bukan main. Turun lagi panas lagi. Nah, itu satu bukti semakin tinggi semakin sejuk. Ya makanya di gunung itu selalu sejuk. Daerah pantai pasti panas. Nah kita kembali ke sini. Nah inilah derajat-derajat. Wa qauluhu hiya a'malun rafi'atun. Nah, kata sebagian itu ditentukan oleh amalnya. Amal kita di dunia nanti menentukan level kita di sana. Wa fadail dan fadilah-fadilah. Fadail itu bukan wajib ya. Yang sunah-sunah fadail itu. Qaddamuha yang mereka pernah kerjakan fi ayyami hayatihim, semasa hidupnya. Nah, jadi semasa hidupnya mereka mengerjakan amal-amal yang lebih dari wajib. Kalau yang wajib udah pasti kan. Nah, contohnya kalau sholat berarti qobliyah, ba'diyah, ada duhanya, ada lagi tahajudnya, ada lagi witirnya. Itu yang akan menambah derajat-derajat. Tapi yang minimalis gabrukan nantinya, masuk surga nggak ada derajatnya, mungkin ngelekor lesehan karena minimalis. Jadi milih hidup di dunianya, sholatnya cuma 5 waktu ya, pas sholat wajibnya, puasanya Ramadan tok, infaknya zakatul fitri saja. Nah, itu minimalis kan, pokoknya wajib-wajib aja. Nah itu nanti ngampar sana, nggak punya tingkat, flat. Nah kalau di dunia sifatnya sementara, seperti orang yang lagi mendapat bencana, dia dievakuasi, udah di kemah aja dulu dia. Nanti berapa hari doang di sini mah. Nah, tapi kalau di sana abadi, susah juga lama-lama. Waduh, kok begini seterusnya ini? Nah, sengsara, akan nyesel nantinya. Kita lanjut. Bukan sekedar derajat-derajat saja, tapi maghfirah. Wa maghfiratun. Yaqulu wa afun an dzunubihim. Maghfirah di sini ada afun. Tapi katanya maghfirah dan afun itu dua hal yang berbeda. Kalau maghfirah diampuni, tidak dihukum. Kesalahan yang tidak dihukum. Tapi catatannya masih ada. Sekali-kali ngeyel dibuka tuh. Dulu kamu ngaku, sekarang nggak ngaku, buka lagi. Nih, dulu nih kesalahanmu. Nah, kalau afun, catatannya di-delete. Dihilangkan sama sekali. Makanya kita di bulan Ramadan berdoanya afun. Allahumma innaka afuun karim. Bukan ighfir, kan? Allahumma ighfir lana, enggak begitu kan? Di bulan Ramadan doa untuk menyambut Lailatul Qadar kan? Ya, Allahumma innaka afuun. Engkau adalah afu. Karimun, loman. Engkau adalah maha pengampun yang loman. Dermawan. Fa'fu anni. Ampunilah aku. Bukan sekedar tidak dihukum, tapi juga tulisannya dihilangkan. Nah, itu arti afun. Kita lanjut. Jadi penting ya, karena salah satu mukjizat Quran itu adalah kosakata. Kosakata itu menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh seorang mufassir. Ya, jadi gini,
Dalam mengartikan Quran itu ada dua cara. Pertama terjemah dan tafsir. Nah, terjemah di sini kosakata. Seperti tadi tuh, lahum bagi mereka, darajatun, kita baca aslinya aja, derajat-derajat. Indah di sisi Rob Tuhan. Karena Rob nggak bisa diartikan dengan terjemah lain, ya. Rob Tuhan, ilah Tuhan. Padahal dalam bahasa Arab ilah dan Rob dua hal yang berbeda. Kalau ilah nanti arahnya ke uluhiyah, Rob ke rububiyah. Tapi dalam bahasa Indonesia nggak ada kata lain selain Tuhan. Inda Rabbihim, bagaimana mau terjemahnya? Paling-paling ya orang mengatakan di sisi Rob mereka. Kan kayaknya kalau bahasa Arab itu wagu gitu, agak nggak enak di telinga gitu. Nah, maka di sisi Tuhan mereka. Kalau Robnya diganti dengan ilahihim, inda ilahihim, ya sama diterjemahkan juga di sisi Tuhan mereka juga. Padahal dua kata yang berbeda. Nah inilah ya kekurangan kosakata bahasa Indonesia. Wa maghfiratun, maghfirah itu ampunan, taghtiyatun alaiha, artinya ditutupi. Wa rizqun karim, rizki yang bagus. Karim itu yang indah, rezeki yang menyejukkan hati. Nah, ya, artinya dapat pemberian yang bikin kita senang. Apa itu? Ditafsirkan jannah, surga. Wa huwa indi ma'adallah fil jannah lahum. Tapi kalau menurut penafsir, kalau menurut saya bukan sekedar surga. Surga itu kan tempat, ya. Tapi menurut aku, kata pengarang ini, yang namanya rizkun karim itu ma'adallah fil jannah, apa yang Allah sediakan untuk kaum mukminin di surga. Jadi surga plus paket-paketnya, bukan sekedar tempat aja, plus paket-paket. Min mazidil ma'akil, paket-paketnya apa? Makanan-makanan. Bukan sekedar surga, tapi makanan-makanan surga. Ya, kalau Anda umpamanya yuk kita touring yuk, kemana? Nah, ya ke pantai. Terus akomodasi gimana? Bawa masing-masing, kan kayaknya kurang nyesek. Aduh. Tapi kalau udah nggak usah bawa makan minum, semuanya dijamin. Nah itu kan paket menyenangkan, kan? Bukan sekedar tempatnya saja, tapi semua yang kita akan nikmati diadakan. Nah itu. Jadi menurut ini adalah ma'akil dan masyarib. Wahani'ul ish, dan nyamannya hidup. Nah, kan nanti ada itu dalam surat Al-Baqarah menjelang ayat 30 ya, 27-an. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Setiap mereka diberi rizki, mereka komen. Ya dasarnya manusia kan ngoceh aja itu kan. Dikasih ngomong, gak dikasih ngomong. Kata mereka, hadzal ladzi ruziqna min qablu, ini mah makanan kemarin ini mah. Loh, di surga masih ngomong begitu. Aturan menang besi sirem, aja kakian cangkem. Ya kan? Semenang baik gratis gitu kan. Mungkin ada di antara begitu ya, menang baik. Nah, ternyata apa? Wa utubihi mutasyabiha, itu hanya bentuknya sama, tapi rasanya beda. Nah ini, kalau kita senang mau pecel, pecel maning, gimana kayak wingi, aja ngomong kok dirasakan bedikit kok, cicipi dikit, cicipi, rasanya beda. Bentuk boleh sama, itulah, ya. Wa utubihi mutasyabihan. Ternyata mereka diberi variasi rasa yang berbeda, walaupun bentuknya sama. Ya, karena Allah ya sudahlah maha kuasa, udah nggak bisa ngomong apa-apa kita kalau berhadapan dengan Allah. Ya. Kalau kemampuan manusia kan bentuknya ya begitu ya, bedanya nggak jauh-jauh beda lah. Nah,
kita lanjut. Qala Ibnu Atiyah, zahiruhu qaulul jumhur anal muradu maratibul jannah wa manazilaha wa darajatuha ala qadri a'malihim. Kata Ibnu Atiyah, zahirnya ayat ini adalah sama dengan yang dikatakan oleh jumhur. Jumhur itu mayoritas ulama. Yang dimaksud dengan derajat-derajat di sini adalah maratibul jannah, tingkatan-tingkatan surga. Wa manazil, ya, wa manaziluha, dan manazil, ruang-ruang yang akan diisi oleh ahli surga nanti bertingkat-tingkat. Wa darajatuha, serta derajat-derajatnya ala qadri a'malihim. Apa penentu derajat? Akmal. Nah, akmal itu penentu derajat. Jadi amal itu bukan penyebab masuk surga, saudara. Amal kita ini bukan penyebab masuk surga. Terus apa, ge? Penyebab masuk surga itu keberuntungan. Terus kaitan dengan amal, Pak. Amal itu hanya menentukan tempat. Di sana itu tempat. Jadi seseorang masuk surga itu keberuntungan. Ya memang secara pemikiran kita ya, kalau kita renungkan, enggak wajar gitu. Kita beramal berapa tahun, akan dikaruniai Allah tinggal selama-lamanya. Itu kan nggak cocok gitu. Ya, contohnya kalau di dunia ini ada sebuah ruangan, ditanya berapa ini sewanya, ongkos sewanya berapa, atau kontrakan itu setahun berapa. Nah, dia mengatakan 10 juta. Nah, wajar itu kan, 10 juta atau 12 juta, biar rata, sebulan berarti 1 juta. Kalau Anda dihadapkan pada sebuah ruangan 3 kali 4 sama dengan kamar kita, kontraknya 1 triliun, mahal nggak? Kalau ukuran dunia mahal, karena ukuran dunia dibatasi oleh waktu. Tapi kalau urusan akhirat, 1 triliun itu nggak mahal karena abadi, ya kan? Sama dengan rumah kita, waktu pertama kali ditawarkan, kalau sekarang ini sudah 300 sampai 500 juta, ngedap lah, waduh, nggak punya segitu. Tapi begitu dicicil lunas juga, walaupun udah bongkok baru lunas, udah batuk-batuk baru lunas. Ya kan? Nah, itu. Jadi karena dicicil. Nah, di akhirat ini nggak sesuai. Nyicil kita itu paling lama berapa tahun? Katakanlah kita berumur 100. Jarang yang mencapainya. Potong usia dewasa 15 tahun. Kata salah seorang peserta kajian, bukan sekedar dipotong usia dewasa, Pak, 15 tahun, tapi dipotong tidur. Kan tidur mah nggak berusaha kan? Tidak ada amal. Tidur kan off, 0, bukan? Dipotong tidur. Tidur udah 1/3 umur, 8 jam. Tuh. Dari yang 85 tahun itu dipotong lagi 1/3. Masa itu bisa kebeli surga yang abadi, yang mewah, gratis? Sebab hidup di dunia ini semakin nikmat semakin mahal. Contoh, kita punya rumah, ya, diakses oleh listrik, diakses oleh gas, diakses oleh air, diakses oleh saluran telekomunikasi. Kita buka kerannya, nggak ada yang tutup, digeber, keran nggak ada anunya, on off-nya, ngalir terus. Listrik nyalain semua. Bagaimana akhir bulan gaji Anda nggak akan cukup. Ya, makanan selalu tersedia. Begitu diangkat ada lagi, angkat ada lagi, terus begitu. Nah, itu terjadi di surga. Keteteran lah kalau kita mau bayar. Mau bayar keteteran, mau bayar pakai apa? Ya, jadi nggak berimbang antara kalau surga itu dianggap amal, penyebab masuk surga itu karena amal, nggak sesuai. Amal itu katanya upah, ya kan?
Begitu Anda dibangkitkan dari kubur, upah saya mana? Hah? Upah yang benar aja, karena Anda sudah dikasih sehat, hidup gratis. Kalau Allah hitung-hitungan, yuk dimulai dari rambut sampai ujung kaki, di harga, berapa harga jantungmu, matamu, lancar, ya kan? Nah, itu berapa itu kalau mau diharga? Nah, ini jadi bukan amal, keberuntungan, saudara. Maka dalam awal-awal kitab Riyadhus Shalihin kan diceritakan tuh, kalau Allah menginginkan seorang hambanya masuk surga, gejala hidupnya, semasa hidupnya itu biasa-biasa saja orang itu. Biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol, malah cenderung orang mengatakan orang itu jahat, khianat, nggak benar. Tapi kalau Allah menginginkan orang itu masuk surga, nanti mendekati ajalnya, dia jadi orang baik. Yang disebut mendekati ajalnya. Ya, yang disebut dalam hadis itu mendekati ajalnya, dia manuver menjadi orang baik. Nah, sebaliknya yang nggak enak nih. Kalau Allah ingin seseorang itu masuk neraka, yang kita lihat sehari-hari perbuatannya jadi orang baik, orang saleh. Tapi menjelang ajalnya dia berubah menjadi jahat, malas ibadah. Maka masuklah dia ke neraka. Kalau yang ekstrim pernyataan Rasulullah ketika beberapa sahabat mengagumi temannya, seorang temannya, karena di setiap momen jihad dia selalu ikut. Wah, itu udah nggak salah lagi, masuk surga ini mah. Kaplingnya pasti mewah, VVIP ini. Ternyata Rasulullah menyatakan apa? Huwa finnar. Kan mengerikan sekali ya, karena Rasulullah itu bisa mendapat pengetahuan wahyu, kalau kita kan enggak. Huwa finnar. Dia di neraka. Ini yang memantik perhatian sahabat. Kenapa bisa masuk neraka? Maka mereka pun investigasi ceritanya. Kemanapun orang itu diikuti. Nggak boleh jauh-jauh kan? Nah, di satu titik dalam kehidupannya, dia ikut jihad, kemudian banyak senjata yang melukai tubuhnya. Nggak tahan, dia bunuh diri. Banyak luka juga nggak tahan, bunuh diri. Oh iya benar. Pantas masuk neraka. Jadi semua amalnya itu menjadi punah karena perbuatan yang sepele. Ya, sama dengan kalau naudzubillah umat Nabi Muhammad murtad. Dia terlihat biasa-biasa saja, tapi kemudian hatinya ragu terhadap kebenaran Islam. Kan nggak perlu ada action kan? Karena urusan murtad kan urusan hati. Ya, tidak perlu action. Wah, kok saya jadi ragu? Kemudian dia meninggalkan ajaran Islam, murtad. Maka Allah menyatakan orang seperti itu neraka. Amal-amal yang dulu itu habitat a'maluhum, dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan. Tuh, naudzubillah ya. Nah, kita kembali sini. Jadi kembali ditegaskan, menurut manhaj salafus salih, penyebab orang masuk surga itu keberuntungan. Penyebab masuk neraka ketidakberuntungan, kesialan, kemalangan. Qala Sa'di, dzukira thawabul mu'minin haqqan faqala hum darajatun inda rabbihim. Kata Sa'di, Imam Sa'di, mereka mempunyai derajat-derajat di sisi Tuhan mereka. Ai aliyatun, artinya derajat yang tinggi, bihasabi uluwi a'malihim, sesuai dengan tingginya amal mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan lidzunubihim, bagi dosa-dosa mereka. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Wa huwa adalah ma'a'adallalahum, apa yang Allah sediakan untuk mereka, fi dari karamatihi, di kampung keramatnya Allah. Bukan kampung keramat situ, keramat watu, bukan. Mimma la ainan ra'at, yaitu sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, dan belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbin bashar, belum pernah terlintas dalam hati. Nah, ini masalah rasa. Masalah rasa itu susah diterjemahkan, saudara. Indah sekali itu. Saya pernah ke sana,
indah sekali. Nah, tolong gambarkan dong keindahannya seperti apa. Ya susah lah, merana bedewek sirku. Seperti Pak Mul pernah makan sejenis ramuan, ya, entah itu makanan atau minuman, enak, saking enak jadi enak, enaknya pol, maknyos katanya, ada maknya itu, depannya kasih maknyos. Kayak apa sih? Tolong digambarkan. Susah karena rasa. Ya, maka ini disebut nanti mereka akan menikmati kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan terlintas dalam hati. Kayak apa ya? Jadi penasaran. Kan menimbulkan penasaran kan? Nah, karena penasaran kita berbalapan, berlomba-lomba untuk menimbun kebaikan. Supaya kebeli tuh istilahnya. Levelnya nyampe. Level itu nanti menentukan tempat seseorang, bukan masuknya, tapi tiketnya itu sendiri keberuntungan. Jadi amal kita itu menjadi level di sana. Kita lanjut. Wadalla hadza ala anna malam yasil ila darajatim fil iman wa inda khalal jannah fala yanalama nalu min karamatillahi ta'ama. Menurut Imam Sa'di, ada umat beriman, ya, meskipun dia masuk surga, dia tidak mendapat derajat. Jadi tadi ngampar istilahnya, nggak dapat ruangan. Ya dulu kamu minimalis sih, sholat 5 waktu saja, pas, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Ya, kemudian ya semuanya lah serba ngepas itu. Nah itu sekarang ya dikasih pas saja, nggak boleh lebih. Nah, qala Muhammad Rashid Ridha bayyana ta'ala jazaha ul mu'minin al-kamala. Qala lahum, bagaimana menurut Muhammad Rashid Ridha mereka mendapat derajat-derajat di situ tujuan mereka, ad-darajat manazil rafi'ah. Yang namanya derajat itu tempat yang tinggi, bukan tempat yang rendah. Jadi tangganya itu bukan ke bawah, tapi ke atas. Wa maraqil karamah, serta maroki itu tempat tinggi, ya. Panjatan itu. Wa kaunuha inda rabbi ta'ala, serta di samping tempat tinggi, di dekat Tuhan. Nah, dekat dengan Allah. Wa dzakara mudhafan ila dhamirihim hum tambiyun ila idzami qadri hadhihi darajat wa li takrimi li ahliha. Disebut dengan hum, lahum, bagi mereka. Ini merupakan takrim, ya, pemuliaan dari Allah, apresiasi. Fa inna ta'ala faddala ba'dan nas wa rafa'u ala ba'din darajatin aw darajat fid dunya wa fil akhirah wa inda rabbi wa hadzal akhir wa in kana yakun fil akhirah fa inna wasfa'u yakunu inda rabbi wa ibdafati ismi rabbi ila ashabid darajat yadullu ala mazidi raf'i wa ikhtisasin. Allah membuat peraturan, manusia itu tidak sama. Ya, manusia memang diciptakan oleh Allah tidak sama. Antara lain ada manusia pilihan. Ya, katakanlah kalau disebut itu ada 4, minan nabiyyin, nabi-nabi, was-siddiqin, level kedua orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang martir, pahlawan-pahlawan, ya, wassalihin, dan orang salih. Nabi-nabi sendiri bertingkat-tingkat pula. Nabi-nabi jumlahnya lebih dari 300, tapi yang tingkatnya lebih tinggi 25. Itulah dicatat namanya dalam Quran. Dari 25 lagi naik lagi namanya ulul azmi. Ya. Yang ulul azmi ada 5. Yang ulul azmi naik lagi namanya Khalilullah. Menjabat titel Khalil. Khalil 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tapi Khalil yang mendapat wasilah Nabi Muhammad SAW. Jadi singkatnya, Nabi yang tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Tuh, Nabi kita. Konon semua amal diperiksa oleh Allah. Siapa pelakunya? Ada amal yang pasti diterima oleh Allah tanpa diperiksa latar belakang orang tersebut. Apakah dikerjakan oleh orang jahat
atau orang baik akan diterima oleh Allah. Apa itu amal itu? Membaca salawat pada Nabi. Ya kan? Tandanya mana? Nah, karena Allah menyuruh puasa, Allah nggak puasa. Allah nyuruh salat, Allah nggak salat. Allah nyuruh haji, Allah tidak haji. Tapi giliran Allah menyuruh kita membaca salawat, Allah sendiri membacanya. Ya, yaitu ayatnya suka diucapkan oleh khatib, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat, yusholluna 'alan nabi, berselawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu, wahai orang-orang beriman, berselawatlah padanya. Wasallimu taslima, salat dan salamlah padanya. Tuh. Begitu juga mengakhiri azan ada doanya, Allahumma rabba hadzid da'wati tamah. Dalam sebuah hadis, kalau kau bacakan itu, Allahumma rabba hadzid wassalatil qaim ati Muhammadin wasilah, berikanlah wasilah pada Nabi Muhammad. Wasilah itu apa? Manzilun, adalah satu tempat, satu strip di bawah arsy. Itu hanya diberikan untuk seorang nabi. Saya kepengin itulah aku. Nah, doakan semoga itulah aku. Nah, karena itu juara satu. Tuh, hanya diberikan pada seseorang. Aku berharap akulah pemenangnya, gitu kan? Nah, barang siapa yang kelak menyebabkan aku menjadi pemenang, aku juga akan memberikan pertolongan. Pertolongan Rasulullah itu namanya syafaat. Barang siapa yang suka berdoa padaku sampai kemudian nanti suatu saat aku juara satu, nah, maka hadiah yang aku terima juga akan bagi untuk kalian. Nah, begitu kata Nabi. Kita dapat bagian kalau sering berdoa. Kita lanjut. Wa idza aratta an tafqaha ma'na darajat fi tafaddul bainan nas fa ta'amal qaulahu ta'ala ba'da bayin tasawi rijal wa nisa fil huquq. Nah, kalau Anda kurang mengerti tentang derajat, mari ya, oleh pengarang ini diajak untuk berpikir. Nah, dalam surat apa nih? Surat Al-Baqarah 228. Al-Baqarah 228, 228, Allah menyatakan walirijali alaihin darajah. Meskipun manusia itu ada laki-laki dan perempuan, tapi Allah menetapkan laki-laki derajatnya lebih tinggi. Ya, maka ini diadopsi dalam undang-undang kita. Suami adalah pemimpin rumah tangga. Nah, istri adalah pengurus rumah tangga. Suami pemimpin. Nah, itu diadopsi. Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, suami adalah pemimpin rumah tangga. Jadi kalau ada perempuan yang iri pada laki-laki, itu berarti menggugat takdir Allah, melawan kudratnya. Dah saya aja yang pemimpin, itu berarti dia melanggar kudratnya. Pasti nanti kena laknatullah. Di satu titik dia tidak akan bisa. Jadi sudah kudrat. Nah, begitu juga laki-laki di atas perempuan, ya, lebih tinggi. Laki-laki dengan laki-laki juga oleh Allah dibuat derajat-derajat. Nah, ini antara lain Allah tandaskan dalam surat An-Nisa ayat 95-96. Ya, surat 4 ayat 95 dan 96. Allah menyatakan la yastawi, tidak sama. Siapa yang tidak sama ya Allah? Al-qa'iduna minal mu'minin, orang-orang yang duduk. Yang duduk gak sama. Wong sholat aja begitu, duduk sama berdiri kalau sama-sama boleh, pahalanya beda. Ya, kalau sholat wajib nggak ada uzur, tidak boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah boleh berdiri, boleh duduk.
Tapi yang duduk separuh berdiri pahalanya. Ya, walaupun dibolehkan duduk sholat sunnah, nggak kenapa gitu. Ya mau duduk aja saya. Nah, itu. Jadi sholat sunnah boleh duduk. Kita ngambil bangku duduk. Tapi jangan kelangan kalau nilai Anda 50%. Tuh ya. Nah ini, jadi Allah banyak ghaira ulid darar, kecuali ada darurat. Nah, ya. Wal mujahidun, yang duduk dengan yang jihad berbeda. Tergantung modalnya. Yang mau disetorin apa? Kalau orang jihad itu kan setorannya nyawa, mengedepankan nyawa. Ya. Fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan amwal dan nyawanya. Faddalallahu mujahidin, Allah lebih mengutamakan orang yang jihad, bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idin, terhadap orang yang duduk, darajatan, derajat tuh. Tapi wa kullan wa'adallahu husna, masing-masing Allah janjikan husna. Nah, husna ini adalah masuk surga. Wa faddalal mujahidin ala qa'idin ajran azima, dan Allah mengutamakan yang mujahid daripada yang duduk dengan pahala yang besar. Darajatin, derajat-derajat. Nah itu ya, disebut derajat-derajat. Begitu juga penentu derajat itu adalah Quran. Hafalan Quran itu menjadi penentu derajat. Nah itu tadi disebutkan. Apa yang menjadi penentu derajat? Amal. Apa yang menjadi penentu masuk surga? Keberuntungan. Tadi kan sudah kan? Bukan sekedar amal saja, ya baca Quran itu bagian dari amal. Hafalan Quran itu menjadi penentu. Nah, maka itu disebutkan Quran itu syafaat. Ya, nanti akan tiba saatnya di akhirat itu ada suatu momen Quran datang. Lalu Quran minta kepada yang hafal, baca Iqra wartaqi. Nah, ketika sudah masuk surga, ya, di mana tempat saya? Quran datang. Bacalah aku. Dibaca. Naik. Baca lagi, naik. Tuh, bacaannya banyak, naiknya tinggi. Kalau bacaannya ngepas, ya udah ngepas. Nggak ada lagi, nggak ada, cuma segitu doang. Ah, ya sudah, kamu juga segitu doang. Tuh, ya ada hadis sahih. Tuh kata di sini, wa jumlatul qaul anallahu khalaqal bashar mutafawitin. Singkatnya, Allah membuat manusia itu mutafawitin, berbeda-beda. Ya. Fil isti'dal wal uqul wal amal, dalam kesiapannya. Ya, jadi Anda kepengen kapling yang seperti apa? Wani piro. Nah, gitu. Allah juga berdagang, ya kan? Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzab, dalam surat Saf. Mau aku tunjukkan perdagangan. Allah juga menyebutnya dagang. Kamu berani beli berapa? Nah, kita ditawarkan. Coba hafal Quran. Hafal, makin banyak, makin menjadi penentu ketinggian seseorang nanti di sana. Waqtada dzalika bi nizami sunani fi khalqi tafdila ba'dhim ala ba'din, sehingga karena Allah membuat perbedaan satu sama lain, maka derajat itu dibuat berbeda. Tapi manusia ini nggak bisa kita nilai hitam putih persoalannya. Ya, kalau Anda sama-sama menjadi guru, ini menghadapi kenyataan bahwa murid yang kita nilai belet, lambat, itu belum tentu gagal. Tuh, nggak mesti gagal dia. Kelihatannya bodoh banget orang. Ternyata di masyarakatnya sukses. Tapi ada yang pinter, selalu mendapat nilai yang tinggi. Ternyata hidup di masyarakatnya biasa-biasa, tidak menonjol. Itu yang terjadi. Bahkan kadang-kadang yang sukses itu yang biasa-biasa saja. Yang menonjol malah di kelas
Di masyarakatnya enggak. Karena begini, menurut penelitian, laki-laki itu dewasanya lambat dibanding perempuan. Sehingga kalau SMA dengan SMA, kelihatan dewasanya itu perempuan. Ya, dia lebih cepat. Tapi nanti di perguruan tinggi, disinilah melesatnya laki-laki. Oh, mulai mikir. Nah, di situ dia cepat. Nanti di umur perguruan tinggi, ya, di usia-usia ketika dia menikmati perguruan tinggi, mulai itu kesadaran tinggal cepat. Nah, itulah yang menjadi penentu kesuksesan seseorang. Dia mencari celah-celah, oh begini caranya. Dulu mah nggak ngeh. Isinya gabrukan aja. Ya. Kadang-kadang ikut irama temen aja. Tapi setelah dia di perguruan tinggi, mulai itu cerdas. Naik. Ya, jadi itu. Salah satu penyebab kenaikan tingkat, ya, ini di hadisnya sekarang. Dari Abi Sa'id Khudri anin Nabi, inna ahlal jannah yatarauna alal ghuraf. Ahli surga bertingkat-tingkat, yang di atas bisa ngelihat di bawah. Mereka saling pandang, sama dengan hidup di apartemen. Yang tingkat tinggi bisa ngelihat ke bawah. Oh, begitu. Yang bawah nggak bisa lihat tinggi. Yang nggak bisa menikmati lah singkat. Karena yang di atas dia bisa ke bawah, yang ke bawah nggak bisa ke atas. Kama yatara'auna kawakiwaduri al-ghabir fil ufuq. Yang bawah akan melihat ke atas seperti melihat bintang yang melintas. Yang di bawah nyawang doang. Waduh, enak ya. Cuma begini doang. Ya udah, nasib kamu begitu sih. Hafal Qur'annya segitu-gitu aja, wis sudah dipenging waktu di dunia. Hafalan suruh banyak, nggak denger. Udah waktunya baru minta. Nah, ya udah nasib. Waladzi nafsi biyah. Nah, ini yang bagus ini. Setelah Rasulullah menyebutkan derajat-derajat mereka seperti bintang yang kau sering lihat di angkasa. Begitu cerita Rasulullah pada sahabat. Lalu sahabat bertanya, tilka manazilul anbiya la yuballighu ghairuhum. Sepertinya itu ya Rasulullah, itu tingkat-tingkat yang akan dihuni nabi-nabi. Kayaknya nggak bisa dicapai oleh yang lain. Apa jawaban Rasulullah yang fantastis dan membanggakan kita? Ternyata Rasulullah mengatakan tidak. Tidak hanya nabi yang akan memperoleh tempat tinggi itu. Nah, ini yang membuka peluang buat kita. Tapi kalau Rasulullah, iya sih, cuma nabi doang, wah lemes gitu. Lah, buat apa dongeng? Kan begitu kan? Buat apa dongeng? Jadi kepengen tapi nggak bisa, kan? Ternyata Rasulullah mengatakan tidak, terbuka untuk umum. Tuh. Walladzi nafsi biyadi rijalun. Nah, itu untuk rijal. Rijal itu maknanya laki-laki. Tapi makna lain dari rijal itu adalah militan. Nah, kalau dalam bahasa kita, orang yang punya militansi tinggi. Ya, semangat tinggi. Nggak loyo, bukan jos. Nah, yang jos bukan yang ngos-ngosan, jos-josan. Tuh. Yaitu amanu billah wasadaqul mursalin. Beriman kepada Allah dan membenarkan rasul-rasul. Nah, itu derajat itu akan diberikan rijalun amanu billah wasadaqul mursalin. Yang beriman kepada Allah dan percaya pada rasul. Ini janji-janji ini gimana status hadisnya? Status hadisnya Bukhari, Muslim. Waduh, muttafaqun alaih. Udah derajat tinggi levelnya. Ya. Kita harus melihat janji-janji itu, lihat derajat hadisnya, nggak taunya lemah. Udah diterangin ya bisa, ternyata lemah. Nah, ini kan menyedihkan. Tapi ternyata ini muttafaqun alaih. Ya, riwayat Bukhari volume ke-6. Nomor hadis berapa ini? 3256. Tuh, 3256, 4 digit, berarti 3256 urutan hadisnya. Anda bisa lacak. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, sahabat mengatakan,
Sepertinya itu derajat yang hanya bisa diraih oleh nabi-nabi ya Rasul. Tidak. Terbuka untuk umum. Nah, ini yang menggembirakan kita. Ya, siapa nanti penghuninya? Mereka adalah rijalun. Rijal. Rijal itu nggak selalu berkelamin laki-laki. Perempuan sekalipun bisa disebut rijal kalau komitmennya tinggi, militansinya tinggi. Nah, itu. Amanu billah, beriman kepada Allah, wasodakul mursalin, dan membenarkan rasul-rasul. Nah, itulah terbuka untuk mereka. Apa kita masuk apa enggak? Andalah yang menjadi penilainya. Tapi kalau kira-kira males ya, sepertinya harapan kita silah sing penting manjing suarga ning di kan paling begitu. Anda puas dengan anu. Begitu. Nanti nyesel kalau gabrukan mah nggak bisa milih kan. Nah, itulah saudara ya tentang tafsir. Nah, nanti penjelasannya masih banyak nih ya. Di antaranya ini tadi tuh saya sebutkan, Quran akan datang menjadi penentu level. Maka Quran akan datang pada kita. Bacalah aku. Baca, naik. Ternyata setelah dibaca kayak naik. Maka Al-Quran curhat ya. Kalau dikatakan protes, nggak boleh ya. Curhat, menyampaikan permohonan. Ya Allah, orang ini bacaannya masih banyak, kok nggak naik? Oh begitu, ya naikin. Naik. Iqra wartaqi. Baca, naik. Udah nggak ada lagi. Aduh, ya nasib kamu di sini. Jadi apa yang hafal? Hafal nama suratnya aja. Waduh, berat ini. Tapi ada level juga, ya kan? Nggak ada yang hafal. Ya udah nggak ada lagi, ya sudah, nasibnya begitu. Nah, maka mumpung masih hidup kita kejar. Iya, simpati ning di begitu. Ya susah lah gitu. Anda cepat puas, yaitu makanya syafaat yang tawar-menawar, dia nggak bisa protes ya. Yang akan memberikan nego ulang itu tadi dari Quran yang disebutin syafaat. Teman-teman, tapi dia orang baik Pak, walaupun hafalnya pendek, dia orang baik. Oh begitu. Nah iki. Jadi Allah menunggu, bukan Allah nggak tahu. Oh teman-teman, dia orang baik sekali. Oh gitu. Naik. Itu Pak. Makanya kita harus menebar kebaikan tuh. Udah tahu pas-pasan. Nyompot aja di rumah. Harus berkiprah, menebar kebaikan. Nanti orang-orang ini akan memberikan kaifa tasyadun. Bagaimana? Khair. Banyak. Yang mengatakan banyak. Nah, itu. Naikin. Apalagi teman-teman yang mengatakan khair ini tingkatnya tinggi. Pak begitu kan? Coba di dunia ini. Contohnya di dunia ya, orang nggak kenal Pak Hilman, hadir di suatu tempat, gitu kan? Pasti kan diperlakukan biasa kan? Nah, tiba-tiba ada gubernur datang, masuk, Pak Hilman, pasti duduknya berubah tuh, bener nggak? Pasana aja dekat, tuh di dunia aja begitu. Berteman dengan orang saleh itu beruntung. Ya kan, benar kan? Nah itu, apalagi kesolehannya tinggi, diakui oleh Allah, wah kebawa gitu. Jadi bukan, iya pasti begitulah. Orang nggak kenal kan, pasti diperlakukan biasa. Begitu gubernur datang, Pak Mul, tinggal di sini. Nah, pasti ini si panitianya, deketin sana aja. Pasti begitu. Tuh, di dunia aja begitu. Tadi saya sudah katakan bahwa kalau Anda mau berpikir dengan baik, momen terbaik hidup kita ini ya di dunia ini. Momen terbaik.
Lu berarti bu surga tidak baik? Surga itu indah, tapi kalau nggak ada pengalaman dunia, nggak ada dongeng tuh. Contohnya nanti akan berpasangan dengan bidadari, tapi bidadari ini tidak pengalaman kan? Waktu di dunia nggak menjadi teman kita kan? Nanti di sana ngobrolnya juga itu aja, wong baru kenalan. Paling seputar itu. Tapi kalau dengan istri kita yang kelak akan sama-sama masuk surga, insya Allah dongengnya banyak. Nah saya dulu kita punya anak ya, iya, ya kan? Nah jadi kesimpulannya saudara, hidup di dunia ini hidup yang indah sebenarnya. Kalau Anda pandai memanagenya. Jadikanlah hidup di dunia ini hidup di surga sebelum surga beneran. Nah maka ittaqun nar, wa ahlikum nara, diminta kita menghindarkan keluarga kita dari neraka sejak di dunia. Nah kita kembali sekarang, ganti pelajaran sekarang tentang al-jami al-kamil, jadi hadis yang lengkap ya. Babul jam'i baina surat firqah, mengumpulkan 2 surat dalam 1 rakaat. Bolehkah kita membaca 2 surat dalam 1 rakaat? 2 surat dalam 1 rakaat, boleh nggak? Nah, ini diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, ja'a rajulun faqala qaratul mufassal al-laila fir'ah. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud, dia menyatakan saya membaca mufassal. Mufassal yang dimaksud adalah mulai dari surat Al-Hujurat sampai juz Amma, sampai akhir namanya mufassal. Ya. Dalam 1 rakaat, hadza ka hadza sya'ar. Laqad araftu nadzair allati kana nabi yaqirna bainahun fa dzakara isna min surat mufassal surataini fi kulli rakaat. Ini kata Ibnu Mas'ud, ka hadza sya'ar, seperti orang yang syair, membaca syair katanya. Laqad arafun nadzair allati kana nabi yaqrina bainahunna fa dzakara istina surah min mufassal suratani fi kulli rakaat. Aku pernah menangi ya, artinya aku pernah bersama Nabi pernah membaca 2 surat dalam setiap rakaat. Nah, itu ada dicontohkan oleh Rasulullah ya. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa sama Muslim hadza rajul fi riwayati Bakir bin Abi Syaibah an Waqi'. Wa qalu wal nadzair hadza yaftal hal wa tasyidda saradan wa ifratan. Jadi kata Ibnu Mas'ud, saya membaca mufassal dalam 1 malam. Ya, dalam sebuah rakaat. Jadi maksudnya mufassal surat-surat itu dibaca renteng. Nah, yang dicontohkan Ibnu Mas'ud, yang pernah saya lihat Rasulullah membaca 2 surat, jadi nggak sebanyak itu. Jadi sahabat ini membaca mufassal turut gitu 1 rakaat, bukan sekedar 2, banyak. Kata Ibnu Mas'ud, wah itu kayak orang syair tuh. Yang saya pernah alami, Rasulullah membaca 2 surat dalam 1 rakaat. Babu majali kulis surah rakaat. Bab tentang Rasulullah membaca 1 surat 1 rakaat. 1 surat 1. Kalau tadi kan 2 surat 1 rakaat. Kalau sekarang 1 surat 1 rakaat. Walaupun suratnya pendek. Ya. Dari Abi Aliyah qala haddatsani man sami'an nabi yaqulu a'tu kulla suratin hadzaha minar ruku' was sujud. Dari Abi Aliyah menceritakan kepadaku orang yang mendengar Nabi. Nah, ini nggak disebut orangnya. Ya, kadang-kadang orang tersebut itu dirinya sendiri. Jadi untuk menghindari ujub, sahabat tuh kadang-kadang, contohnya saya mendengar Nabi. Nah, nanti saya ceritanya kepada Pak Hilmat, ada orang yang dengar dari Nabi, padahal dia sendiri. Dia nggak menyebut namanya. Ada orang, saya mendengar dari orang yang mendengar Nabi, nggak disebut, padahal dia orangnya. Maka kalau Aisyah, ada yang mengatakan ada yang mengalami dengan Nabi begini, pasti itu kamu ya, kata teman-teman. Iya.
Tuh, Aisyah suka begitu. Ada yang bersama dengan Nabi begini perlakuan Nabi. Sahabat yang enggak disebut namanya nih. Ya. Itu kamu paling ya. Nah, oh iya saya itu. Dia sambil tersenyum. Nah, jadi banyak sahabat yang begitu. Ya, suka menceritakan, tidak menyebut nama walaupun dirinya. Nah, ini sama dengan ini. Telah bercerita kepadaku orang yang mendengarkan Nabi. Orang yang mendengar itu siapa gitu kan? A'tu kulla suratin hadzaha, berikan setiap surat ya pada hadnya. Had itu maksudnya haknya. Setiap surat berikan haknya. Haknya itu apa? Ruku dan sujud. Jadi sebaiknya kita membaca satu surat itu diberi hak dari surat itu dengan sujud dan ruku. Ruku dan sujud. Maksudnya apa? Ada ruku dan sujud. Tempat baca itu kan setelah Fatihah. Nah, berarti satu surat, satu rakaat. Gitu. Jadi jangan sampai dua surat. Kalau dua surat kan berarti cuma satu doang yang dapat ruku dan sujud. Ya, satu surat diselingi dengan ruku dan sujud. Nanti ganti lagi rakaat, ruku dan sujud. Babu mayujizuku min al-qira'ah fi saat liman lam yahsin Quran. Bab sesuatu yang ngepas untuk sholat bagi orang yang tidak bisa baca Quran. Nah, ini diperuntukkan orang yang mula masuk Islam. Begitu dia bersyahadat, belum hafal. Jangankan surat Al-Fatihah juga belum hafal. Nah, bagaimana kewajiban sholat untuk orang seperti ini? Nah, ini dijelaskan. Ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa, qala ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang sahabat pada Rasulullah. Faqal, dia berkata, "Inilah astati an akhudha minal Quran syai'an." Aku tidak mampu menghafal Quran sedikit pun. Wah, kelewatan. Fa'allimni ma yujzi'uni minhu. Maka ajarkan aku sesuatu yang aku baca tapi sah gitu. Ya. Artinya bacaan yang bisa menjadi sholatnya sah. Bacaan minimal itu apa gitu. Qala, Nabi menjawab, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu yang dibaca. Jadi kalau orang masuk Islam tidak punya modal apapun, belum punya ya, belum punya hafal apapun, hafalan apapun, maka dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu yang dibaca. Terus orang itu masih bertanya lagi, ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, hadza lillah azza wajal famali. Kalau bacaannya itu mah semua dominan Allah itu mah. Dominan Allah. Lalu yang untuk saya apa? Doanya itu apa yang berguna buat saya? Nah, maka Rasulullah mengatakan, Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Nah, jadi dia minta tambahan. Kayaknya bacaan-bacaan itu tidak mengarah kepada permintaan ya Rasulullah. Ya, karena itu kan la haula wala quwwata itu kan pujian-pujian. Kayaknya nggak ada permintaan. Yang ada permintaannya itu apa? Nawar lagi tuh. Katanya nggak hafal tapi minta hafalan banyak gitu kan. Ya itulah orang. Jadi kepada umat itu harus melayani, ya namanya melayani. Apa aja dilayani. Nah, itu. Jadi itulah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, Nasai, kilahuma min tariq Ibrahim bin Abdurrahman As-Saksaki dari Abdullah bin Abi Aufa fadzakal hadis. Diriwayatkan Abu Dawud, Nasai. Jadi itu yang dibaca untuk orang yang tidak punya hafalan Quran sama sekali. Ini biasanya terjadi untuk orang yang baru muslim. Saya biasa menangani begitu. Jadi, wah itu juga belum hafal, udah tulis saja, pakai Latin dibaca begitu. Ya habis modalnya itu. Kalau dia kan orang Arab, udah ngerti nih orang Arab. Nah, orang Indonesia boro-boro baca, wong baru masuk, huruf aja belum ngerti, ya udah tulis pakai bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah tulis pakai Latin. Nah,
Nah, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan semoga Allah mencerahkan masa depan anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.